Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas yang punya tagihan kredito segera galbay. Nah, ini alasannya. Mau tahu kan? Atau mau tahu banget? Simak videonya. Alhamdulillah. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Saudaraku semua, dimanapun berada, kalian tentunya sehat selalu ya. Kita bersua kembali, walaupun hanya via kanal YouTube seperti ini. Insya Allah silaturahmi kita, motivasi-motivasi yang saya kasih ke kalian, semoga terus membersamai kalian dan kita senantiasa tetap terus mengembangkan silaturahmi seperti ini ya, via online, nggak masalah. Suatu waktu mudah-mudahan dikasih kesempatan kita bisa langsung bertemu bertatap muka ya kawan-kawan, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita memulai, ada baiknya kita melakukan doa dulu. Karena dengan doa lah, insya Allah, Allah akan memberikan keringanan atas segala apapun yang sedang kita lakukan saat ini dan sedang menimpa kita saat ini. Semoga Allah memberikan kelancaran atas segala-galanya ya. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah atas segala kekhilafan, atas segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, ampunilah ibu bapak kami ya Allah. Ampuni seluruh keluarga besar kami. Ampuni seluruh sanak famili kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah, dosa yang mereka perbuat ya Allah. Ya Allah, saat ini hamba tobat, hamba mohon ampunanmu ya Allah atas kehilafan hamba yang telah jatuh dalam jeratan riba pinjol seperti ini ya Allah. Angkat kesulitan kami ya Allah, ringankan segala macam kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki-rezekimu untuk menutupi seluruh hutang-hutang ini ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam rezeki yang haram ya Allah, yang Engkau laknat ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan, berikan kami kelancaran atas setiap usaha dan ikhtiar yang kami lakukan ya Allah. Dan berikan kami keberhasilan atas segala aktivitas tersebut ya Allah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, pulihkan mereka dan sembuhkan mereka ya Allah. Dan juga berikan ketabahan untuk keluarga besar yang menunggunya selama saudara kami ini sakit ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ditimpa masalah dan ditimpa kemalangan, di PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya ya Allah. Berikan mereka pengganti pekerjaan yang terbaik ya Allah, yang terbaik yang datang darimu, yang terbaik, yang halal dan berkah ya Allah. Ya Allah, yang saat ini khususnya untuk saudara-saudara kami yang terjerat masalah hutang pinjol ini ya Allah, segera Engkau pulihkan mereka, pulihkan ekonomi mereka, segera Engkau lunaskan ya Allah dengan rezeki-rezekimu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, ya Alhamdulillah kita masih bisa saling mendoakan. Insya Allah, doa adalah sarana yang terbaik. Doa adalah yang paling utama untuk memecahkan segala macam problem hidup dan kehidupan kita semua ya. Jangan lupa berdoa, karena situasi seperti ini, situasi tersulit apapun, hanya doa yang bisa menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ya, seperti janji saya di depan tadi, tentang masalah Anda memiliki tagihan kredito, nah segera gagal bayar. Ini alasan yang terbaik ketika Anda mempunyai kredito lalu gagal bayar. Nah apa sih
Alasannya saya akan tayangkan seperti biasa di sebelah ya. Tapi sebelum melangkah ke video selanjutnya, saya mohon bantuan kalian semua untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru dari saya. Ada 2 video yang akan saya upload setiap harinya, yaitu di sore hari dan di malam hari. Jadi ada 2 video yang bisa Anda tonton ya. Mudah-mudahan semua video saya ini memberikan motivasi buat kalian, memberikan mood booster kalian mulai naik lagi. Jadi mental booster kalian lekas untuk pulih lagi dan up lagi ya, move on dari apapun segala macam jenis ketakutan, kekhawatiran yang selama ini melanda kalian semua. Ya, oke teman-teman, tanpa membuang waktu, kenapa sih saya selalu bilang jangan bayar? Ini alasannya. Nah, ini alasannya. Ini ya alasan yang dicari. Kenapa sih harus segera gagal bayar yang namanya Kredito? Kredito adalah platform peer-to-peer lending yang berizin dari OJK. Dia sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Tapi kalian bisa gagal bayar dan auto lunas kalau kalian mendapati hal semacam ini. Apa sih hal semacam ini? Jadi ini adalah salah satu curhatan dari member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Nah, saya cerita sedikit. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia adalah grup yang ada di Facebook ya, yang mana di sini adalah wadah dari nasabah baik gagal bayar pinjol legal maupun ilegal. Di sini mereka saling sharing, saling kepo, tapi di sini paling unik se-Indonesia, grup Facebook yang tidak ada spam pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada sales pinjol, murni bersih kawan-kawan. Kalian yang mau gabung supaya kalian aman, ya gabunglah di sini grup ini ya. Silakan. Untuk tautan atau linknya ada di kolom deskripsi. Silakan kalian klik di sana dan kalian wajib menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau kalian tidak menjawab full 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin, mohon maaf, kami tidak bisa approve ya, tidak bisa ACC untuk Anda menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu nih saya tampilkan ya. Jadi ini adalah curhatan dari salah seorang member, yang mana member ini ditagih oleh Kredito dan dia tidak masuk akal. Kok bisa ditagihnya seperti ini nih? Ya, saya tutup ya untuk namanya Kredito. Pinjaman 500.000, 2 hari telat, langsung hubungi Kondar dan nomor kantor dengan gaya bicara orang timur. Makin mantap untuk galbay. OTW Japo, Kredivo, aku laku KP, ada kami pinjaman paling besar 1 juta dari aplikasi. Nah, seperti ini nih ya. Ini nih yang membuat dia tuh males ya untuk melakukan pembayaran di Kredito. Dan Anda juga kalau udah dapat seperti ini, ya sudahlah ya. Ini dia, jadi dia tuh ke Kondar, kontak darurat. Berhubung nomor dan nama Anda tercantum sebagai kontak darurat oleh nama ini ya, nama yang tadi barusan nasabahnya, dan sebelum data yang bersangkutan cantumkan akan diproses blacklist dan wan prestasi di semua lembaga keuangan, tolong bantu hubungi yang bersangkutan, dan sampaikan pesan untuk segera bertanggung jawab, selesaikan kewajibannya di aplikasi Kredito hari ini. Terima kasih. Si pihak dari si Kondarnya itu ngasih tahu ya seperti ini. Jadi Kondarnya nge-WA ke dia ya, forward ini loh beritanya. Sampai saat ini anak Anda tersebut dihubungi telepon WA nggak respon Pak, malah di reject. Terus tolong bantu hubungi kembali anaknya untuk tanggung jawab dan kewajibannya sekarang, jangan nggak ada kabar seperti sampai seperti ini sekarang saat ditagih. Ini WA orangnya. Coba selesaikan, jangan di WA malah di reject, ini kata Kondarnya. Ya, kami di Jakarta Pak, anak Bapak terlibat banyak hutang pinjaman online. Dia cantumkan nomor Bapak di semua aplikasi. Jadi tolong bantu hubungi yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan kami proses karena cara dia yang tidak kooperatif. Nah, jadi komplain nih kontak daruratnya, kebetulan ini ayahnya ya. Kamu kok banyak utang, bayar hutang terus menerus, gimana kamu katanya. Jangan sekali-kali kamu cantumkan nomor HP Papa di pinjaman online katanya kan. Papa telepon terus, kamu coba angkat teleponnya katanya kan. Ya, inilah ya gaya-gaya yang dilakukan. Pas banget ini Kondarnya adalah orang terdekatnya, yaitu papahnya. Ya, coba bayangkan. Baru telat 2 hari sudah melakukan telepon ke Kondar. 2 hari loh. Padahal sebenarnya harusnya yang mereka lakukan oleh pihak dari aplikasi dari Kredito ini, kalau misalnya 2 hari itu kan berarti masih dipegang oleh internal ya. Oleh internal, berarti mereka kan memiliki pasukan yang cukup, memiliki tim penagihan atau juru tagih yang cukup. Jadi harusnya mereka langsung turun ke lapangan. Kalau misalnya sudah 2 hari seperti ini tidak ada kabar, ya sudah langsung turun ke lapangan, cek orangnya masih ada atau tidak.
cek nasabahnya masih ada di alamat yang bersangkutan atau tidak. Karena kan mereka memiliki yang namanya alamat. Ada nama KTP. Waktu approval itu kan semuanya ada, datanya ada. Kenapa tidak datang langsung ke alamatnya? Kenapa harus ke kontak darurat? Ini yang harus kita protes. Ini yang harus kita jadikan pelajaran bahwa kalau udah seperti ini, lakukan gagal bayar saja sekalian. Bayarnya nanti aja di rumah. Ini sudah kebangetan. Sering sekali terjadi. Dan bahkan ini merupakan sepertinya rutinitas yang sering dilakukan. Menunggak 1 hari, 2 hari, langsung ke kontak darurat. Jadi buat apa fungsinya? Sekarang dalam masa proses sebelum pencairan sudah dikasih tahu, sudah di-note bahwa ketika Anda terlambat 1 hari, Anda akan dikenakan denda sekian. Dan komponen-komponen denda itu sudah jelas. Ya, jadi nasabah itu sudah pasti otomatis dibebani dengan denda selain bunga. Ya, jadi antara pokok, bunga, lalu denda. Nah, setelah pokok, bunga, lalu denda, sekarang nasabah juga dihajar oleh yang namanya disebar ke kontak darurat. Ditelepon-teleponin, di WA-WA ke kontak darurat, dipermalukan ke kontak darurat. Bahkan ada yang kemarin yang saya posting itu disebut bahwa membawa kabur uang perusahaan. Sampai seperti itunya mereka. Ini baru telat 2 hari. Bagaimana kalau sudah telat 4 hari, 5 hari? Padahal nasabah itu menanggung juga yang namanya komponen denda yang sudah melekat. Ketika nasabah sudah menunggak, udah pasti denda itu harus dibayar dan wajib dibayar. Dan mereka ngotot pasti wajib dibayar. Kenapa sekarang juga nasabah harus dipermalukan dengan cara disebar kontak ke kontak darurat? Disebar-sebar semuanya. Jadi masalah hutang ini disebarkan ke kontak darurat. Itu jalan pintas yang dilakukan oleh DC-DC malas, oleh DC-DC yang super malas. Mereka tidak mau mengunjungi nasabahnya, mereka langsung melakukan telepon. Karena dengan cara-cara seperti itulah bagi mereka adalah cara yang paling efektif. Agar dengan cara seperti itu, nasabah jadi malu, nasabah ditegur, atau bisa jadi nasabah menjadi gesekan ya. Dengan pihak kontak darurat ini menjadi bermasalah, menjadi ribut, akhirnya terbayarkan. Itulah cara-cara mereka. Cara-cara yang saya bilang sih tidak punya etika ya, tidak punya santun. Walaupun mungkin mereka beralibi. Ini kontak darurat, emergency call, hak saya, hak kami dong sebagai DC untuk menghubungi orang nggak diangkat, di-reject, bahkan tidak diangkat telepon-telepon kami. Salah Anda, bos. Kalau misalnya tidak angkat, tidak direspon, Anda datang dong. Ada alamatnya. Buat apa Anda minta KTP? Buat apa minta alamat yang jelas? Kalau Anda menagihnya masih seperti ini, buat apa? Nggak usah dong minta KTP kalau kayak gitu. Ya, nggak usah minta KTP, cukup aja nomor telepon. Lalu cairkan langsung ke rekening, selesai. Kalaupun sampai dikejar-kejar, sampai ke kontak darurat, pun nggak terlalu masalah bagi nasabah. Karena mungkin nasabah merasa, oh saya tidak ngasih KTP. Saya hanya kan kasih nomor rekening sama nomor handphone. Wajar kalau misalnya dikejar-kejar ke kontak darurat. Karena tidak memberikan KTP. Lah ini, ngasih KTP bos. KTP jelas alamatnya ada. KTP jelas alamatnya ada, tertera di sana. Nasabahnya juga masih standby di sana. Kenapa bos? Masih kayak gini main-mainannya. Jadi sekali lagi, kalau mendapati hal seperti ini, ada baiknya kalian segera untuk melakukan aksi gagal bayar. Biarkan ya, kalau mereka datang ke rumah saja kalian bayarnya. Kalian bayar ke virtual account ya. Jangan pernah kalian mau membayar namanya tagihan pinjol langsung cash ke orangnya. Itu salah besar dan keliru. Uang Anda hati-hati ya. Anda nyari duit itu mati-matian. Anda nyari duit ngumpulin itu setengah mati. Lalu Anda sekarang memberikan begitu saja. Kalau misalnya ada debt collector datang ke rumah, memberikan begitu aja ya. Ingat, tidak ada pembayaran yang namanya pinjaman online langsung cash. Semua jenis pembayaran pinjaman online adalah melalui virtual account. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, ya paham. Jadi kalau kalian sudah menginjak 2 hari, baru menginjak 1 hari, bahkan sudah dipermalukan dengan disebar datanya. Sudah dihubungi kontak daruratnya. Anda gagal bayar saja, nggak usah takut. Gagal bayar Anda nggak akan ada masalah bos. Saya ingatkan ya, Anda jangan terlalu merinding, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut ketika gagal bayar. Pak, saya nanti akan bermasalah Pak ke depannya. Kalau saya mengacuhkan segala macam bentuk WA, segala macam bentuk telepon, saya nanti ke depannya gimana Pak? Hello bos, tidak ada satupun masalah yang akan menjadi rumit ketika Anda gagal bayar. Ingat,
Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 sudah jelas-jelas di sana ya yang berbunyi tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak menyelesaikan kewajiban hutang piutangnya. Nah, jelas banget di sana. Jadi Anda tidak akan mungkin bisa dipenjara karena Anda tidak bayar hutang. Sekali lagi, Anda tidak mungkin bisa dipenjara karena Anda tidak bayar hutang. Paham ya, Bapak Ibu, bos semua paham ya? Juga untuk mereka akan melakukan upaya hukum perdata. Upaya hukum terakhir mungkin yang mereka miliki untuk menggugat Anda secara perdata, mengajukan gugatan ke pengadilan, tipis kemungkinan. Karena besar pasak daripada tiang. Berapa besar mereka biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar panjar perkara, mendaftarkan ya di gugatan perdatanya seperti itu, lalu biaya-biaya yang timbul saat proses perkara perdata ini berjalan di pengadilan. Banyak perkara nanti timbul, biaya apa, itu mereka harus bayar. Belum lagi, kalau mereka mau melakukan gugatan, itu harus didomisili tergugat. Berarti didomisili Anda. Anda kalau domisilinya ada di Batam, berarti mereka dari Jakarta ke Batam. Atau Anda domisilinya ada di Bandung, ada di Cirebon. Mereka berarti dari Jakarta ke Cirebon, bolak-balik terus-menerus. Dan belum tentu apa yang mereka gugatkan akan menang mutlak 100%, belum tentu. Kalau nasabah di dalam pengadilan cuma bilang, Pak Hakim mohon maaf, saya tidak bisa membayar benar-benar. Karena gaji saya sudah habis. Dan saya sanggup membayar hanya sebulan 50.000. Mau gimana lagi? Kalau sudah hakim memutuskan, ya sudah Bapak bayar 50.000 selesai. Mau apa lagi? Jadi Anda tidak usah takut. Jadi jangan pernah berpikir sesuatu yang berat-berat dulu, berpikir sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin terjadi. Jadi sekarang itu banyak terjadi, teman-teman semua sudah berpikir, aduh aku akan dipenjara nih ujungnya. Waduh, aku akan digugat nih nanti di pengadilan. Nggak mungkin Bapak-Bapak, tadi kan sudah saya sebutkan ya. Bapak Ibu semua sudah saya sebutkan kan. Di depan bahwa tidak akan terjadi pidana penjara, nggak mungkin. Undang-undang melindungi Anda, tidak mungkin dipenjara. Hanya gara-gara tidak membayar kewajiban utang piutang, polisi juga akan menolak kok. Itu bukan perkara yang harus diterima oleh Bapak polisi. Ketika mereka melaporkan ke polisi, tindakan apa? Karena hanya kewajiban pembayaran yang tidak Anda selesaikan. Polisi akan bingung, lah urusan utang piutang bukan urusan kami. Pasti akan seperti itu bilangnya. Lalu di pengadilan juga, mereka mungkin bisa saja melakukan gugatan pengadilan, tapi kan mereka harus memperhitungkan budget demi budget, dan juga menghitung akomodasi, waktu yang akan habis. Kalau satu nasabah yang digugat, kalau mereka menggugat 100 nasabah, keder nggak? Ada di beberapa tempat nasabah ada di Cirebon, nasabah ada di Bandung, nasabah ada di Sukabumi, stres nggak? Ya, jadi garis besarnya Anda tidak perlu takut gagal bayar, karena gagal bayar tidak akan pernah menjadi sesuatu hal yang ribet, menjadi sesuatu hal yang sangat beresiko berat. Tidak ada. Ya, Anda santai aja bos, gagal bayar saja, tidak ada masalah kok. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini, dan saya ada pesan yang buat kalian. Pesan seperti biasa akan saya sampaikan sebelum video saya tutup. Ingat, gagal bayar di sini adalah gagal bayar yang benar-benar gagal bayar ketika Anda tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran karena suatu hal. Suatu hal misalnya ketika Anda akan melakukan pembayaran dan niat akan melakukan pembayaran kepada pinjol ini, Anda terkendala karena misalnya anak sakit tiba-tiba ya. Terus tiba-tiba ada biaya lain untuk keperluan orang tua, untuk keperluan lainnya yang lebih urgent sehingga Anda tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, itu namanya gagal bayar. Gagal bayar itu bukan pola-pola hidup yang gaya-gayaan. Bukan gaya hidup. Jadi misalnya begini yang saya sebutkan gagal bayar akibat gaya hidup. Jadi ketika Anda misalnya mendownload aplikasi dan Anda lihat, wih hebat nih saya sudah dikasih limit seperti ini. Ya udahlah, lumayan buat beli barang yang bagus-bagus, barang-barang yang saya pengen, HP yang bisa dibelah begini, HP yang canggih-canggih atau barang-barang lainnya. Lalu Anda langsung ambil, setelah itu Anda niat langsung gagal bayar. Saya mau gagal bayar aja lah, lumayan dapat gratis, lumayan dapat uang cash, gede lagi. Lumayan gagal bayar aja lah. Itu yang keliru kawan-kawan. Itu yang salah. Itu gagal bayar bukan karena kondisional kalian, bukan karena ketidakmampuan kalian, tapi karena gaya hidup. Nah, itu yang saya tidak setuju ya. Karena utang adalah utang yang wajib Anda selesaikan. Utang tidak sanggup terbayar, gagal bayar seperti ini, Anda bisa nanti akan selesaikan di kemudian hari ketika Anda sudah memiliki dana. Ketika Anda saat ini tidak memiliki dana dan Anda benar-benar tidak punya untuk melunasinya, makanya saya bilang gagal bayar saja, stop bayar dulu. Suatu saat ketika Anda ada dana, silakan Anda selesaikan.
Utang memang adalah hutang yang harus diselesaikan. Tapi jangan pernah menutupi hutang Anda dengan menggali hutang-hutang lainnya alias gali lubang, tutup lubang. Karena itu adalah tindakan yang berbahaya dan tindakan yang sangat fatal salahnya. Oke teman-teman semua, kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Dan untuk subscriber, terima kasih. Kalian saya doakan semua subscriber saya dimanapun berada. Semoga kalian selalu limpah berkah. Dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah kami. Mudahkanlah kami ya Allah dalam menyongsong rezeki-rezekimu ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang bukan darimu ya Allah. Rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, perbaiki seluruh ekonomi kami. Perbaiki seluruh hidup dan kehidupan kami ya Allah. Istiqomahkan kami agar kami senantiasa benar-benar istiqomah untuk menjauhi riba pinjol ini, untuk tidak terjerat kembali ke dalam riba pinjol ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah segala aktivitas usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Dan buatlah semua pekerjaan kami dan ikhtiar serta usaha kami berhasil. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, tetap semangat, keep strong, stay strong. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!